Halo semua, ketemu lagi dengan saya di Brojay Channel. Nah, pada video kali ini kita akan mengecek dan melihat tanaman hias yang saya tinggal selama 2 minggu. Saya tinggal cuti. Gimana kondisinya? Langsung saja kita lihat. Dan sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Dan bagikan ke sosial media teman-teman sekalian, oke? Nah teman-teman, ini tanaman hias yang pertama. Kita lihat ini beberapa daunnya sudah mengering. Ini selama 2 minggu lebih saya tinggal cuti ya teman-teman, dan tidak ada yang ngurus. Dan selanjutnya ini ada kaktus kerang atau kaktus karang. Ini kondisinya masih cukup bagus ya teman-teman, masih sehat dan segar. Dan kaktus centongnya pun terlihat masih sehat walaupun selama 2 minggu lebih ini tidak ada yang mengurus dan tidak ada yang merawat ya teman-teman. Dan ini kaktus karangnya lumayan dan masih sehat ya teman-teman. Dan yang ini kaktus juga teman-teman, ini kaktus bintang kalau nggak salah, ini mati. Ini seperti kekurangan air teman-teman. Dan selanjutnya ini ada Aglonema Snow White. Di daunnya dia sudah beberapa yang mengering teman-teman. Ini kondisi tanaman hiasnya sudah cukup mengenaskan. Ini tidak ada yang mengurus selama saya tinggal cuti kurang lebih 2 minggu lebih nih teman-teman. Tidak disiram dan tidak dilakukan penjemuran, sehingga mengakibatkan beberapa daunnya menguning. Ini karena dehidrasi atau kekurangan air nih teman-teman. Nah, untuk proses pemulihannya sebaiknya daun-daun yang menguning kita bersihkan saja. Ini ada beberapa daun yang sudah menguning ya, saya lepas dari batang tanaman hias Aglonema Snow White-nya. Selanjutnya ini ada kaktus centong mini. Kondisinya masih baik dan segar ini teman-teman, walaupun 2 minggu lebih tidak dilakukan penyiraman. Dan ini ada sejenis pulen, ini sejenis cocor bebek kalau nggak salah. Ini beberapa daunnya sudah banyak yang mengering sama sudah banyak yang rontok ya teman-teman. Untuk Aglonema Donna Carmennya sendiri ini masih tampak cukup baik ya teman-teman, cuman ada satu daun yang mengering. Ini sama kondisinya, ini kekurangan air atau dehidrasi ya teman-teman. Nah, masih berlanjut lagi kita cek tanaman hias setelah 2 minggu lebih saya tinggal cuti ya teman-teman. Ini ada Aglonema bibir merah atau Aglonema lipstick. Ini kondisinya juga sama ya teman-teman, ada beberapa daunnya yang sudah mengering bahkan menguning serta sudah ada yang rontok itu daunnya teman-teman. Nah, untuk proses pemulihannya sendiri sebaiknya daun-daun yang kuning dan mengering itu kita buang saja ya teman-teman, sehingga tidak menghambat daun-daun yang masih segar. Dan masih berlanjut lagi, ini Aglonema Sri Rezekinya. Ini kondisinya juga ada 2 daun yang sudah mengering. Ini pertanda bahwa tanaman ini sangat dehidrasi atau kekurangan air. Dan untuk langkah atau cara untuk memulihkannya agar tanaman ini segar kembali, sebaiknya daun-daun yang mengering dan menguning itu dibuang saja. Untuk medianya sendiri ini sangat kering teman-teman, karena selama hampir 3 minggu atau 2 minggu lebih ini tidak ada yang merawat dan mengurusnya. Dan selanjutnya ini ada Euphorbia
berdaun ungu. Ini sejenis kaktus ya teman-teman. Untuk di daunnya sendiri dia sudah ada beberapa juga yang rontok bahkan kering, menandakan bahwa tanaman kaktus ini juga kekurangan air. Walaupun sebenarnya kaktus atau euphorbia sejenis ini merupakan tanaman yang tahan terhadap kekurangan air, tetapi apabila lama tidak dilakukan penyiraman maka tanamannya akan dehidrasi juga. Dan yang ini aglonema tisunya juga sudah ada beberapa daun yang mengering ya teman-teman. Rata-rata tanaman ini kekurangan air. Dan yang selanjutnya ini aglonema lipstiknya atau siam auroranya juga sudah ada beberapa daunnya yang mengering, tetapi kondisinya masih sangat baik ya teman-teman. Dan yang ini aglonema heng-hengnya sudah ada beberapa yang mati ya teman-teman. Sebenarnya dalam satu pot ini ada 3 tanamannya, tetapi sudah ada beberapa yang mati. Dan ini ada aglonema venus, masih anakan sih teman-teman, tetapi dia juga sudah ada beberapa daunnya yang mengering, ini karena dehidrasi juga. Nah, ini kondisi tanaman hias yang ditinggal selama 2 minggu lebih ya teman-teman, sangat mengenaskan. Tetapi untuk Sansevieria sejenis tiger ini dia masih cukup tahan ya teman-teman, tanpa disiram selama kurang lebih 2 minggu. Dan selanjutnya ini ada Sansevieria hijau mini. Ini beberapa daunnya sudah lenyek dan busuk ya teman-teman. Ini kekurangan air dan kurang sinar matahari ini, sehingga mengakibatkan daunnya menjadi rusak. Dan untuk Sansevieria silvernya dia masih cukup bertahan dengan baik ya teman-teman, masih berdiri dengan kokohnya serta masih segar. Dan untuk Sansevieria pagoda hijaunya ini cuman ada 1 daun yang mengalami kerusakan ya teman-teman, pembusukan pada daun tengahnya dan 1 daun di bawahnya. Nah, untuk merawat lanjutannya sebaiknya daun-daun yang sudah mengering dan busuk itu dibuang saja ya teman-teman, sehingga tidak menghambat daun-daun yang masih segar dan tidak menghambat pertumbuhan dari tanaman hias itu sendiri. Dan yang ini, nah ini kena kutu putih ya teman-teman, aglonema heng-hengnya, dan daunnya beberapa juga sudah mengering. Sebaiknya daun-daun yang mengering kita buang saja. Dan ini euphorbia sejenis kaktus, ini euphorbia hijau. Ini kaktus lokal juga yang berduri, lumayan banyak ini durinya, dan dia masih sehat dan segar. Selanjutnya ini dengan euphorbia hijau sejenis kaktus. Ini saya ada beberapa tanaman sejenis ini teman-teman, ada beberapa pot. Ini di daunnya dia sudah ada beberapa yang mengering, tetapi kondisinya masih sangat baik. Dan yang ini yang kosong potnya ini adalah tanaman lidah buaya, sudah pada mati teman-teman. Dan ini kaktus atau sejenis sekulen, ini sudah pada mati teman-teman, sisa menyisakan beberapa daunnya sudah ada yang mengering dan lembek teman-teman. Ini menandakan tanaman ini kekurangan air. Dan yang ini sudah tidak ada teman-teman, kering, sangat kering, dan tanamannya mengering dan keriput. Dan ini masih bisa bertahan walaupun kondisinya sudah sangat kritis.
Dan kita masih berlanjut lagi melihat tanaman hias yang saya tinggal selama 2 minggu cuti ini. Tanaman hiasnya ada di dalam kantor ya teman-teman. Kondisinya daunnya banyak yang rontok dan ini media tanamnya sangat kering ya teman-teman. Dari succulent, euphorbia, kaktus, ini semuanya saya tempatkan di dalam kantor ya teman-teman. Kondisinya ya seperti ini selama kurang lebih hampir 3 minggu tidak dilakukan penyiraman, sehingga mengakibatkan tanaman hiasnya pada ini kondisinya daunnya kempes, daunnya ada yang banyak yang rontok, layu, bahkan mati. Ini kaktus bintangnya teman, yang ini masih bertahan, jenisnya sama dengan yang ini teman-teman yang sudah mati. Kasihan ya teman-teman, kondisinya sangat mengenaskan. Tidak dilakukan penyiraman dan tidak dilakukan penjemuran, sehingga mengakibatkan tanaman ini banyak yang mati dan daun-daunnya banyak yang rontok ya teman-teman. Nih, ada beberapa pot yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dan yang ini kaktus yang rencananya mau saya on-rootkan dan dia belum mengeluarkan akar karena terlalu kering ya teman-teman. Ini sebenarnya untuk dibibit lagi, harusnya media tanamnya ini lembab, tetapi karena selama kurang lebih mau 3 minggu tidak lakukan penyiraman, sehingga mengakibatkan bibitnya pada lembek dan sepertinya tidak bakal tumbuh ya teman-teman. Dan yang ini kaktus on-root gimno lokalnya masih berdiri dengan kokohnya. Ini kaktus gimno lokal ya teman-teman, masih berdiri dan masih bertahan dengan baik. Ini saya ada beberapa pot yang untuk kaktus gimno lokalnya masih bertahan dengan sangat baik ya teman-teman. Kaktusnya masih sangat cukup baik, dan yang ini sejenis succulent saya tanam di kaktus campur dan dia sudah kering dan mengenaskan ya teman-teman. Masih berlanjut lagi tanaman hias yang ada di dalam kantor yang saya tinggal selama kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu lebih ya teman-teman. Dan ini tanaman bambu rezekinya, beberapa daunnya sudah mengering, ini karena tidak ada air di dalamnya. Untuk ini kaktus on-root kelincinya atau Mickey Mouse, ini masih bertahan ya teman-teman. Dan ini ada saya sejenis Sansevieria atau jenis Sansevieria kampung. Ini daunnya ada beberapa yang sudah menguning juga ya teman-teman, tetapi secara keseluruhan kondisinya masih sangat baik, walaupun media tanamnya ini sudah terlalu kering ya teman-teman. Untuk tanaman sejenis Sansevieria atau lidah mertua ini sebenarnya dia suka dengan media tanam yang kering, tetapi dia juga membutuhkan air, dan kalau kondisinya terlalu kering maka dia akan berakibat pada mengeringnya beberapa daun, bahkan ada daunnya yang membusuk ya teman-teman. Nah ini contohnya, ini daunnya membusuk dan ada beberapa yang kering. Untuk daun yang seperti itu sebaiknya kita buang saja ya teman-teman, karena dapat merusak tampilan serta keindahan dari tanaman hias lidah mertua ini. Warnanya masih sangat baik ya teman-teman. Kondisinya masih cukup baik untuk tanaman hias
sansevieria ini atau tanaman hias lidah mertua ini. Nah, media tanamnya sudah terlalu kering, ini waktunya dia disiram tuh teman-teman. Udah sangat kekurangan air ini. Untuk tanaman hias sansevieria atau lidah mertua ini saya ada beberapa pot ya teman-teman, ada 4 pot untuk yang ukuran besarnya ini. Ini tanaman hias ini sangat cocok teman-teman tempatkan di sudut-sudut ruangan ataupun di ruang kerja, sehingga memberikan kesan sejuk dan hijau di ruang kerja teman-teman, dan ini sebagai penyerap polusi udara. Sangat baik ini teman-teman. Selanjutnya ini ada sejenis sukulen atau kaktus. Ini kaktus yang berdaun ya teman-teman, kondisinya masih sangat baik. Walaupun sebenarnya ini juga sudah kekurangan air ya teman-teman, tetapi secara keseluruhan kondisi daunnya masih sangat baik. Ini tidak ada yang rusak dan rontok ya teman-teman. Dan ini ada kaktus graftingnya, kondisinya juga sangat baik, masih sangat baik ya teman-teman. Ini untuk kaktus grafting sendiri saya ada beberapa pot ya teman-teman. Ini ada kaktus Mickey Mouse kuningnya, kondisinya juga masih sangat baik. Ini tanaman hiasnya juga tidak ada yang disiram ya teman-teman selama 2 minggu lebih, hampir 3 minggu ini. Untuk kaktusnya sendiri ini masih cukup bertahan dengan baik. Ini kaktus gymno graftingnya juga masih cukup baik. Kaktus gymno damsi, anakannya juga sudah banyak teman-teman, tetapi tidak ada yang rontok, berarti dan menandakan tanaman ini masih sangat baik kondisinya. Dan ini ada kaktus Mickey Mouse putih, dan dia sudah banyak mengeluarkan tunas-tunas baru ya teman-teman, kondisinya masih sangat baik juga ini. Ini sejenis tanaman kaktus, merupakan tanaman yang tahan terhadap cuaca panas dan tahan terhadap kondisi air yang minim. Walaupun dia tidak dilakukan penyiraman selama kurang lebih hampir 3 minggu, tapi kondisinya masih sangat baik. Dan ini bisa teman-teman lihat juga kaktus on root selanjutnya, kondisinya masih sangat baik. Masih dapat bertahan walaupun tidak diurus ya teman-teman selama kurang lebih hampir 3 minggu. Kaktus graftingnya masih sangat baik. Dan masih dengan kita melihat kondisi kaktus graftingnya, ini yang ini kondisinya pun masih cukup baik ya teman-teman, masih segar dan masih sehat. Dan yang ini teman-teman, wah ini mengenaskan nih, tanaman kaktus lollipop ini berwarna hijau ya teman-teman di atasnya, dan ini sebenarnya sudah banyak anakannya kemarin ini, tetapi batang bawahnya busuk ya teman-teman. Ini entah dia kekurangan air atau sebelum saya tinggal kelebihan air pada saat saya siram. Kondisinya sangat memprihatinkan teman-teman. Dan yang ini
kondisinya pun masih sangat baik. Ini kaktus grafting selanjutnya ya teman-teman. Kondisinya masih oke dan masih seger. Penampilannya masih cakep dan cantik ini. Jadi pilihan buat teman-teman untuk menanam tanaman hias di dalam kantor. Nah, salah satu pilihannya ini tanaman kaktus grafting. Ini lumayan tahan ya teman-teman terhadap cuaca dan tidak harus sering dilakukan penyiraman. Dan selanjutnya ini ada kaktus ekor tupai. Ini kaktus grafting juga ya teman-teman. Kondisinya masih sangat baik. Bahkan dia sudah menjulur panjang ya teman-teman. Kondisinya masih segar bugar. Dan selanjutnya, nah ini teman-teman, kondisinya sangat mengenaskan. Ini tanaman hias sirih gading. Kemarin ini cakep teman-teman, tetapi setelah saya tinggal cuti, nah beginilah hasilnya. Untuk teman-teman yang ingin melihat video sebelum tanaman hias ini seperti ini, teman-teman dapat melihat video saya yang video awal saya upload. Itu kondisinya masih segar ya teman-teman. Dan selanjutnya ini ada tanaman ZZ plant. Kondisinya masih cukup baik, tetapi ada beberapa daunnya juga yang sudah menguning ya teman-teman. Ini sebenarnya daun tuanya sudah sebenarnya. Daun indukannya. Awal saya tanam tanaman ZZ plant ini, dia hanya ada 2 batang ya teman-teman. Dan sekarang sudah rimbun. Ini sebenarnya indukan atau tanaman awal yang daunnya sudah pada mengering. Ini disebabkan juga karena media tanamnya terlalu kering, tetapi sebagian besar daun-daun yang lain masih tampak segar dan sehat, bahkan terlihat seperti mengkilat ya teman-teman. Ini seperti tanaman artifisial ya teman-teman, seperti tanaman plastik, tetapi ini sebenarnya tanaman hidup. Dan selanjutnya ini sejenis keladi atau biasa dikenal dengan nama homelomen. Ini daunnya juga sudah beberapa yang mengenaskan ya teman-teman. Ini kemarin cantik dan rimbun teman-teman, ditinggal selama kurang lebih 2 minggu lebih, mau hampir 3 minggu. Nah, kondisinya sangat memprihatinkan. Beberapa daunnya sudah mengering dan menguning, bahkan sudah layu. Ini sangat kekurangan air ini teman-teman, tanaman hias ini. Sebaiknya untuk daun-daun yang kering dan daun yang menguning kita buang saja. Kita rapikan dari daun yang sudah pada mengering. Tanamannya jadi tidak rimbun lagi nih. Beberapa daunnya sudah dilepas karena rusak. Semoga tanaman ini bisa bertahan dan rimbun lagi ya teman-teman. Masih berlanjut lagi tanaman hias yang ada di dalam kantor yang saya tinggal selama hampir 3 minggu ini. Tanaman hiasnya saya tinggal cuti ya teman-teman, dan tidak ada yang mengurusnya. Ini ada tanaman kuping gajah. Daunnya juga sudah ada beberapa yang menguning, bahkan rusak ya teman-teman. Jadi kurang cantik nih tampilan tanaman hias kuping gajahnya, karena daunnya sudah beberapa yang rusak. Dan untuk daun yang rusak ini sebaiknya dibuang saja ya teman-teman. Diharapkan setelah ini
tanaman kuping gajahnya ini rimbun kembali seperti sedia kala. Ini cocok juga sebagai referensi tanaman indoor ya teman-teman. Bila dilakukan dengan perawatan yang tepat dan penanganan yang tepat, maka tanaman hias ini dapat tumbuh dengan baik dan subur walaupun di dalam ruangan. Dan yang ini ada bambu rejeki. Untuk medianya ini saya menggunakan air dan saya tempatkan dalam botol kaca bekas ya teman-teman. Untuk kondisinya ini sangat baik ya teman-teman. Dan selama saya tinggal cuti, airnya ini hanya berkurang setengah ya teman-teman. Ini juga merupakan referensi dan cara apabila teman-teman ingin menanam tanaman hias di dalam kantor. Ini pilihannya dengan bambu rejeki dengan media air, sangat baik ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya yang kita ambil untuk merawat dan menangani kondisi tanaman hias yang selama kita tinggal cuti, kita bawa keluar ruangan dan kita lakukan penyiraman ya teman-teman. Siramnya sampai basah dan kuyup dan media tanamnya basah semuanya ya teman-teman. Dengan penyiraman atau dengan cara penyiraman seperti ini, diharapkan tanaman hiasnya dapat menyerap air yang kita siram dan memulihkan dari kekurangan dehidrasi karena tidak dilakukan penyiraman selama kurang lebih hampir 3 minggu ya teman-teman. Penyiraman yang kuyup atau basah semua media tanamnya diharapkan memberikan nutrisi kembali kepada tanaman hias yang kita pelihara ya teman-teman. Ini saya siram sehingga media tanamnya basah semua dan tanaman hiasnya terhindar atau tidak dehidrasi lagi. Dan selama proses penyiraman ini saya sekalian menjemur tanaman hias ini teman-teman ya, sehingga dia juga terkena nutrisi dari sinar matahari dan air yang dalam pot dapat terserap dengan cepat oleh tanaman hias itu sendiri. Dan masih berlanjut lagi, dan kita masih melakukan penyiraman kepada tanaman hias yang dehidrasi ya teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatikan nih, media tanamnya terlalu kering, dan media tanamnya ini juga merupakan media tanam yang baik ya teman-teman. Ketika dilakukan penyiraman dengan banyak air dan dia langsung mengucur ke bawah tuh airnya, sehingga tidak mengenang dan tidak membuat busuk pada tanaman hias yang kita lakukan penyiraman ini. Nah teman-teman, demikianlah hasil kita cek dan melihat tanaman hias yang saya tinggal selama kurang lebih 3 minggu, 2 minggu lebih ya teman-teman. Kondisinya beberapa yang memprihatinkan dan sebagian juga masih terlihat sangat baik. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, dan bagikan ke sosial media teman-teman semuanya. Oke, dadah.